Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Quran peserta TOT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat terus belajar Al-Quran. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita materi tentang sifatul huruf. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sifat hams, hari ini kita akan melanjutkan sifat yang berlawanan dengan sifat hams, yaitu apa? Iya, sifat jahr. Masih ingat ada berapa yang memiliki sifat hams? Iya, ada 10 huruf, ya. Disingkat fahaffahu syakhsun sakat, atau lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia Syekh Sakti, nafasnya hussah. Hurufnya apa saja? Shin, kha, sin, kaf, ta, fa, tha, ha, sad, dan ha. Hari ini kita akan mempelajari apa itu sifat jahr dan bagaimana pengucapannya beserta contoh dari 18 huruf yang lain. Kita masih ingat kemarin adanya sifat hams dan jahr ini dikarenakan mengalir atau ditahannya udara pada saat huruf diucapkan. Huruf yang diucapkan dengan adanya aliran udara tanpa adanya bunyi itu disebut hams, sedangkan sebaliknya ketika udara ditahan dan di situ ada bunyi yang keluar, itulah yang disebut dengan jahr. Jadi kuncinya adalah udaranya ditahan, bunyinya dikeluarkan. Huruf yang memiliki sifat jahr ada 18, tidak perlu kita hafalkan. Kita cukup menghafalkan 10 huruf yang bersifat hams. Nah, maka sisanya adalah sifat jahr. Kita akan mencoba satu persatu. Huruf yang pertama adalah hamzah atau alif. A, I, U, ba. Ketika mengucapkan ba, tidak keluar udara sama sekali. Ba, ditahan dia. Berikutnya, huruf ba. Babi, bu, bab. Bersama-sama. Babi, bu, bab. Jangan sampai ada udara yang keluar terlalu berlebihan menjadi babi, bu, bab. Perbaiki bacaannya, bukan ba, akan tetapi ba. Babi, bu, bab. Bersama-sama. Babi, bu, bab. Huruf yang ketiga, setelah ba, ta kemarin masuk ke hams, kemudian fa juga masuk ke hams. Selanjutnya jim, jaji, jubaj. Sama-sama, jaji, jubaj. Perhatikan juga pada pengucapan huruf jim. Seringkali, sekali lagi khususnya orang Jawa seperti saya, pengucapan huruf jim atau ja ini terucap menjadi ja, jajiju, seperti huruf C, jajiju. Harusnya jajiju, jaja bukan jaja. Coba kita praktekkan lagi, jajiju baj. Silakan, jajiju baj. Huruf selanjutnya, setelah jim, ha sudah masuk ke hams, kha juga masuk ke hams, dal sekarang. Dadi-du bad. Silakan. Dadi-du bad. Hati-hati pengucapan huruf da, jangan sampai huruf da ini keluar udaranya menjadi da. Dadi-du. Dadidu, seharusnya dadidu. Dadidu bad. Bersama-sama,
dadidubad. Berikutnya huruf zal, dzadzizubaz. Silakan, dzadzizubaz. Ada yang menganggap bahwa ketika jahar itu tidak boleh keluar udara, sehingga huruf za dianggap tidak boleh keluar udara, menjadi ditahan da, di, du. Harusnya za dia tetap mengalir udara meskipun ditahan, tidak banyak yang keluar. Dan yang perlu diperhatikan lagi, ketika mengucapkan huruf jahar, pastikan tenggorokan bergetar. Jadi yang dimaksud jahar bukan berarti tidak keluar udara sama sekali. Akan tetapi udaranya tetap keluar, hanya saja dia ditahan dan kemudian tenggorokan bergetar. Kita ucapkan sekali lagi, dzadzizubaz. Bersama-sama, dzadzizubaz. Baik, selanjutnya setelah zal, ra. Ra juga bukan dari hams, kita coba praktekkan. Rarirubar. Sama-sama, rarirubar. Tidak ada aliran udara yang keluar. Baru, terasa getarannya di sini. Selanjutnya setelah ra, zai. Zazizubaz. Sekali lagi, zazizubaz. Sama seperti zal tadi, huruf za ada hembusan udara meskipun kemudian dia ditahan dan getaran pada tenggorokan. Z. Kalau dia tidak bergetar, akan menjadi huruf apa? Sin. Zazizubaz. Coba. Zazizubaz. Kesalahan orang yang membaca huruf za pada saat disukun tidak bergetar tenggorokannya, sehingga yang muncul adalah menjadi huruf sin. Bas. Harusnya baz, bukan bas. Berikutnya, setelah za, sin sudah masuk hams, shin sudah masuk hams, sad masuk hams, bad. Bad ini jahar. Badidu baw. Badidu baw. Baw. Bergetar di tenggorokan, kemudian tidak ada aliran udara sama sekali. Baw. Kita lanjutkan. Bo. Bo ini juga jahar. Badidu bato. Badidu bato. Jangan sampai dia keluar desis menjadi ta, ti, tu. Badidu bato. Selanjutnya huruf dha. Dhadhidu baz. Sama-sama. Dhadhidu baz. Ada getaran di sana. Baz. Kita lanjutkan huruf berikutnya. Ain. Ai'uba. Tidak ada hembusan udara di sana. Selanjutnya huruf ghain. Ghaghirubar. Sama-sama. Ghaghirubar. Gha, ada aliran udara, gha, akan tetapi bergetar tenggorokan. Gha, gha. Selanjutnya huruf fa masuk ke hams. Qaf. Qaqiqubaqo. Qaqiqubaqo. Tidak ada aliran udara di sana. Kemudian huruf kaf. Kaf ada di hams. Huruf lam. Lalilubal. Lalilubal. Tidak ada hembusan udara di sana. Selanjutnya huruf mim. Mamimubam. Silakan. Mamimubam. Berikutnya huruf nun.
naninuban, naninuban. Berikutnya huruf wawu, wawiwubau, wawiwubau. Hati-hati, huruf wawu tidak boleh ada hembusan udara menjadi wawiwu, bukan wawiwu. Jadi ketika mengucapkan wa, jangan sampai menjadi wa. Huruf setelah wawu, ha sudah masuk hams, kemudian terakhir ya, ya yiyubai, ya yiyubai. Sobat Al-Quran semuanya, masih ingatkah tentang manfaat dari mempelajari sifatul huruf ini? Salah satunya untuk bisa membedakan bagaimana pengucapan huruf hijaiyah antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Kita akan berikan contoh. Di makhraj yang sama, tempat keluarnya huruf sama, akan tetapi sifat yang berbeda akan menunjukkan pengucapan huruf yang berbeda. Kita contohkan. Makhraj yang sama yaitu pada huruf A dan H. Tempatnya di aqsal halqi, A dan H. Perbedaannya di mana? Hurufnya tempatnya sama, tapi perbedaannya pada sifatnya, yang satu hams, yang satu jahr. Pengucapan H ketika disukun keluar udara saja. Tapi ketika huruf A, dia tidak keluar udara sama sekali. Berikutnya yang di tengah tenggorokan, wasatul halqi. Di sini ada huruf H dan A. H ketika dia disukun, sedangkan ketika ain ketika disukun, ba, tidak keluar aliran udara di sana. Begitu juga pengucapan huruf yang dari makhraj adnal halqi, yaitu kha dan gha. Yang satu kha, tidak keluar suara, hanya udara saja. Sebaliknya gha, dia keluar suaranya, bergetar tenggorokannya. Kalau orang tidak bisa membedakan sifatul huruf ini, dia akan mengucapkan huruf yang berbeda dengan pengucapan yang sama. Contoh, ketika mengucapkan khair dan ghair, khairu dan ghairu. Khairu artinya baik, ghairu itu artinya bukan. Makna yang sangat berbeda jauh. Apa yang membedakan itu tadi? Sifat hurufnya. Selanjutnya, huruf yang keluar dari makhraj yang sama, yaitu fa, dzal, dan dha. Tempatnya berasal dari ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas. Apa yang membedakan fa dan dzal? Yaitu hams dan jahr. Tidak keluar bunyi, hanya udara saja, itu huruf fa. Sedangkan ada bunyi yang keluar di sana, sedangkan nafasnya ditahan. Tetap ada nafas atau udara yang keluar, akan tetapi dia tidak sebanyak keluarnya pada huruf fa, dzal, dha. Tempatnya juga sama, kemudian ada bunyinya. Apa yang membedakan dzal dan dha? Ada pada sifat berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Makhraj selanjutnya yaitu ta, dal, dan tha. Tempatnya ujung lidah menempel pada pangkal gigi atas. Yang membedakan ta dan dal adalah sifat hams dan jahr. At itu ta, sedangkan ad tidak keluar udaranya, itu adalah huruf dal.
Begitu juga ba, itu tidak keluar sehingga dia termasuk bagian dari jahar. Bedanya dengan dal akan kita pelajari pada sifat berikutnya. Sobat Quran yang dirahmati Allah, sekarang mari kita praktekkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Untuk huruf alif atau hamzah. Mu'minuna, mu'minuna. Selanjutnya huruf ba. Bismillahi, bismillahi. Perhatikan ba-nya, bukan bismillah, bis, tapi bismillahi. Berikutnya huruf jim. Idza jaa. Perhatikan, bukan idza jaa. Bukan jaa, tapi jaa. Selanjutnya huruf dal. Allati tattali'u 'alal afidah. Berikutnya huruf dzal. Idhhab ila fir'auna. Idhhab ila. Perhatikan di situ bukan bukan idhhab ataupun idhhab, tapi idhhab. Idhhab, keluar getaran di dalam tenggorokan. Selanjutnya huruf ra. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil. Huruf aru dan ra tidak ada aliran udaranya. Berikutnya huruf za. Azwajan litaskunu. Perhatikan pada az dan litas. Yang satu ada getaran di tenggorokan. Az. Tidak boleh sama-sama tidak bergetar menjadi aswajan litaskunu. Sekali lagi, azwajan litaskunu. Selanjutnya huruf dad. Walau dallin. Walau dallin. Selanjutnya huruf ta. Allati tattali'u. Perhatikan, tattali'u, bukan tattali'u, tapi tattali'u. Ba, tidak keluar udaranya. Selanjutnya huruf dha. Waman azlamu. Waman azlamu. Perhatikan, azlamu, ada getaran di tenggorokan. Azlamu. Berikutnya huruf ain. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Berikutnya huruf ghain. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Hati-hati, bukan khairil. Kalau kha dia tidak keluar bunyinya, maknanya juga sudah berbeda. Ghairil maghdubi. Bukan mah. Berikutnya huruf qa. Wa ma khalaqal dzakara. Wa ma khalaqal dzakara. Perhatikan kha dan qa. Dua huruf yang berbeda. Seringkali orang membacanya sama. Khalaqa, harusnya khalaqa. Yang satunya ada hamznya, kha. Yang satunya qa, itu jahar. Berikutnya huruf lam. Alhamdulillahi. Tidak terlalu sulit ketika pengucapan huruf lam. Kita lanjutkan huruf mim. Begitu juga huruf mim, tidak terlalu banyak kesulitan di dalam memahami sifat hamz dan jahar ini. An'amta alaihim.
an'amta alaihim. Huruf nun masih di tempat yang sama, an'amta. An'amta, ada getaran di tenggorokan yang menunjukkan ada bunyi di situ, sehingga ketika ada bunyi berarti sifatnya adalah jahar. Berikutnya huruf waw, wadduha, bukan wadduha. Wanya jangan mengeluarkan udara di sana. Terakhir huruf ya, qul ya ay, ada getaran di sana, ayyuhal kafirun. Baik, sobat Quran, itu tadi contoh dari huruf-huruf jahar yang ada di dalam Al-Quran. Silahkan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.